Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah manajemen teknologi, yaitu review strategi penerapan teknologi di perusahaan fintech, yaitu Dana, yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, saya Mahrus Soleh, kemudian Moh Imron Wahyudi, kemudian Galih Restu Bayhaqi. Selanjutnya itu daftar isi yang pertama itu latar belakang, kemudian usulan solusi, hasil dan dampak, kemudian analisis dan review. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana aplikasi Dana ini merupakan aplikasi dari perusahaan fintech terkenal di Indonesia yang bergerak di bidang keuangan dan menawarkan layanan keuangan berbasis aplikasi. Pada tahun 2023, Dana mencatat jumlah pengguna aplikasi Dana sebanyak 170 juta. Eh, Seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan volume transaksi, Dana menghadapi tantangan dalam memberikan layanan pelanggan yang responsif dan efisien. Jumlah pertanyaan yang pengguna yang meningkat mengenai fitur transaksi dan masalah teknis menyebabkan waktu tunggu yang lebih lama dan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih rendah. Di mana pengguna tenaga manusia untuk mendukung semua permintaan pelanggan secara manual bisa menjadi mahal dan tidak efisien. Sehingga Nana memberikan solusi dengan menerapkan chatbot untuk membantu keluhan pelanggan. Kemudian usulan solusi teknologi. Untuk mengatasi masalah ini, aplikasi Dana menerapkan chatbot berbasis AI dengan nama Diana. Diana ini dirancang untuk menjawab pertanyaan pengguna secara otomatis, menangani keluhan-keluhan dari pelanggan secara 24 jam dan mempermudah pengecekan laporan. Kemudian pengguna Diana memberikan manfaat antara lain yang pertama, operasional lebih efisien. Diana ini dapat berfungsi selama 24 jam tanpa jeda, menangani ribuan pertanyaan pengguna secara bersamaan, sehingga mengurangi ketergantungan pada agen customer service. Kemudian yang kedua, eh, usulan yang diberikan itu pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Diana ini mampu memberikan informasi secara real time berdasarkan data transaksi pengguna, memungkinkan Diana ini untuk memberikan keputusan yang cepat dalam merespon pengguna. Kemudian yang ketiga, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, di mana Diana ini memiliki kemampuan memahami konteks percakapan. Chatbot dapat memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pengguna, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Imron Wahyudi. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis yang ada yang diterapkan teknologi yang digunakan pada aplikasi Dana. Itu salah satunya yang pertama, Dana dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar dengan strategi ofensif, yang dimana mereka akan menerapkan teknologi AI yang lebih cepat dari sebagian besar pesaingnya di pasar fintech Indonesia. Itu jenis strategi yang kedua, yaitu jenis strategi yang digunakan Dana lainnya, yaitu following strategi. Dan selanjutnya itu penggunaan chatbot Diana mendukung strategi cost leadership dengan menurunkan biaya operasional dengan layanan pelanggan, seperti mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan manusia. Hasil dan dampak. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari rating unasan penggunaan di Google Play Store atau di App Store, Dana memberikan nilai yang fantastis dengan jumlah pengguna mencapai 100 juta lebih dan memperoleh rating 4,6 dari 6,79 juta ulasan. Sejak tulisan ini dibuat, yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Next. Selanjutnya, dampak penggunaan strategi teknologi. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Itu dengan kehadiran chatbot Diana, Dana berhasil meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan.
Diana dapat melayani pelanggan selama 24 jam atau on time dengan menangani ribuan pertanyaan dalam waktu yang bersamaan tanpa memerlukan campur tangan manusia. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi beban kerja tim customer service sehingga tenaga kerja manusia dapat difokuskan pada kasus-kasus yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu peningkatan kepuasan pelanggan, di mana Diana memberikan respon yang cepat dan akurat kepada pengguna dana waktu tunggu pelanggan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau keluhan berkurang secara signifikan. Selain itu, personalisasi interaksi berbasis data transaksi membuat pelanggan merasa dipahami dan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dampak selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dengan data real-time yang diproses oleh chatbot, pelanggan mendapatkan informasi tentang status transaksi mereka, antara lain histori pembelian atau berbagai layanan keuangan yang ditawarkan oleh Dana. Hal tersebut mempercepat proses pengambilan keputusan baik bagi pelanggan maupun bagi Dana dalam merespon kebutuhan pengguna secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Interaksi yang cepat, responsif serta personal membuat chatbot Diana membantu Dana membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Yaitu kemampuan Diana untuk belajar dari interaksi sebelumnya memungkinkan chatbot memberikan rekomendasi atau saran yang lebih relevan. Ini membantu peningkatan loyalitas terhadap pelanggan. Baik, Itu tentang selanjutnya akan dijelaskan oleh Gan. terima kasih. Baik, tentang analisis dan review penerapan teknologi chatbot Diana oleh Dana menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam peningkatan efisiensi operasional dan hubungan dengan pelanggan. Namun, chatbot juga harus dipantau dan ditingkatkan agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan dan keluhan dari pelanggan. Umumnya seperti memang untuk kasus-kasus dalam artificial intelligence memang difokuskan tentang hal-hal yang baru. Jadi harus ada istilahnya modernisasi dari data-data yang secara AI itu yang dipelajari. Dikarenakan dalam menangani masalah yang lebih kompleks, tetap memerlukan intervensi dari manusia. Nah, memang pada kasus Dana sendiri, meskipun memang Dana memiliki chatbot yang berlaku 24 jam, jadi untuk kasus-kasus yang berkelanjutan atau tentang pertanyaan-pertanyaan yang mulai menjurus ke sebuah topik yang lebih sempit, oleh si chatbot itu sendiri langsung diarahkan kepada customer service yang dimiliki oleh Dana. Lalu chatbot Diana telah membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam mempercepat pengambilan keputusan dan mempererat hubungan dengan pelanggan dalam lingkungan bisnis yang berkembang pesat seperti fintech. Oke, next. Nah, di sini kelompok kami melakukan riset yang dimana fokusnya memang kepada si chatbotnya yang bernama Diana. Nah, jadi yang riset yang kami lakukan yaitu dengan cara mengcrawl data ulasan pada aplikasi Dana di Google Play Store dengan kata kunci Diana. Nah, target yang digunakan dalam proses crawl ini sebanyak 500.000 dataset dan dengan kata kunci Diana hanya memperoleh sebanyak 601 data. Dengan perolehan 601 data, hasil sentimen yang diperoleh yaitu malah negatif berbanding terbalik dengan perolehan skor rating Dana dari 100 juta lebih rating yang dibelikan yaitu memperoleh 4,6 yang mungkin bisa ditakar bahwa sentimen terhadap aplikasi Dananya sendiri itu positif karena berada di atas 3 yang mana memang 3 adalah netral umumnya. Umumnya 3 adalah netral, di bawah 3 adalah negatif, di atas 3 biasanya itu menandakan positif bahwa memang aplikasi ini bagus. Jadi untuk Diana sendiri dalam 601 ulasan yang kami peroleh dari crawling, nah dapat diperoleh sebanyak bintang 1 sebanyak 80% dan bintang 5 sebanyak 3,5%. Jadi dapat diputuskan bahwa secara crawling data yang kami peroleh, sentimen yang dihasilkan terhadap Diana itu sendiri itu negatif. Next. Jadi berikut adalah grafik yang dihasilkan menurut data crawling kami.
Nah, yang pertama itu memang bintang 1 isinya 80% yang merupakan kelas mayority di sini. Nah, lalu bintang 2 cukup banyak juga yaitu 8,7%. Cuman dapat dipastikan bahwa bintang 5-nya sendiri itu ada 3,5 dan bintang 4 yang merupakan sentimen positif anggapannya hanya memperoleh 2,2%. Lalu di sini ada word cloud yang dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang sering muncul atau kata-kata yang sering muncul. Di sini juga dapat dilihat ada banyak kata-kata negatif seperti misalnya ada keluhan, respon dan lain-lain. Oke, next, malah ada juga malah. Jadi hasil analisis dan review dari kelompok kami yaitu walaupun hasil sentimen yang diperoleh negatif dengan total bintang 1 sebanyak 80% dari 601 data, akan tetapi Dana sendiri mengklaim bahwa Diana sebagai chatbot menyajikan kinerja 2/7 yang dapat menjawab keluhan pelanggan secara real time. Kecepatan dan kemudahan dalam proses komunikasi, memudahkan proses pengiriman dokumen, dan kemudahan dalam pengecekan progres. Selain itu, bisa saja sentimen negatif disebabkan oleh faktor alam di mana memang hanya pengguna yang mengalami kendala yang memberikan ulasannya ke Google Play. Jadi statement kami dari kelompok kami lebih tepatnya bahwa kadangkala kita sebagai user pengguna untuk memberikan ulasan di aplikasi tersebut, kita jarang sekali memberikan ulasan positif karena memang hal itu tidak ada masalahnya. Jadi kita cenderung mengabaikan untuk memberikan ulasan tersebut kepada suatu aplikasi. Nah, berbeda halnya ketika kita mengalami sebuah masalah dalam penggunaan aplikasi itu. Kadangkala kita memang terpaksa atau terpancing secara naluri kita ingin komentar terhadap aplikasi itu sehingga memunculkan ulasan negatif pada aplikasi tersebut. Nah, ini juga dijelaskan bahwa sementara pengguna yang tidak mengalami kendala kerap kali mengabaikan pemberian bintang 5 tentang Diana di aplikasi Dana. Jadi memang fokusnya topik ini ada tentang Diana, si chatbotnya Dana seperti itu. Jadi untuk chatbot Diana pada Dana itu memang telah menerapkan strategi penerapan teknologi dalam suatu perusahaan yang membuktikan adanya manfaat terkait operasional lebih efisien, yang memang chatbot itu bisa bekerja secara 24 jam, pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat, peningkatan interaksi dengan pelanggan. Jadi itu bagian dari manfaat-manfaat yang diperoleh ketika kita menerapkan chatbot Diana pada Dana. Oke, next. Jadi referensi yang kami gunakan yaitu langsung dari aplikasi Dananya sendiri, bahwa memang di sana menyebutkan bahwa dan Diana, chatbotnya Dana, dia berpotensi menjawab pertanyaan pelanggan 24/7, lebih efisien, lebih ya dan lain-lain. Pokoknya sentimennya pokoknya manfaat-manfaat dari Diana itu kebanyakan positif. Next. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari presentasi kelompok kami. Saya Galih Rustabayaki dan teman-teman saya Marus Soleh dan Moh Imron yang kebetulan sinyalnya terputus. Mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.